Idza adaita zakata malika faqad qadaita ma 'alaika. Apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, faqad qadaita ma 'alaika, maka sungguh engkau telah menunaikan kewajiban yang dibebankan terhadap dirimu. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi muslim yang dititipkan oleh Allah harta yang banyak dan memiliki usaha yang besar, sehingga dengan keuntungan yang kita peroleh ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat mal. Ya kan, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ini mengistilahkan zakat itu dengan sedekah. Zakat itu diistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah apa? Sedekah. Kan di dalam Al-Quran ada ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati dan seterusnya. Hanya saja sedekah ini disalurkan dari seseorang kepada fakir miskin, kepada mu'alaf dan sebagainya. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Walaupun kalimat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini dengan menggunakan kata-kata sedekah, tapi yang dimaksud dengan sedekah di sini artinya adalah zakat. Nah, juga di dalam ayat lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta yang mereka miliki sebagai sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini artinya zakat, bukan sedekah biasa. Tapi yang dimaksud dengan sedekah di sini artinya adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta yang mereka miliki sebagai sedekah. Tapi yang dimaksud sedekah di sini bukan sedekah biasa gitu ya. Yang dimaksud dalam ayat ini artinya adalah zakat. Karena selain zakat nggak boleh diambil paksa, nggak boleh ya. Selain zakat nggak boleh diambil paksa. Nah, sedangkan ayat ini kan diambil secara paksa gitu ya. Khudh min amwalihim, ambil. Nah itu kan dipaksa untuk diambil oleh para petugas pengumpul zakat di masa Nabi kita. Nah, sedangkan sedekah nggak boleh diambil secara paksa, karena sedekah itu adalah pengeluaran yang dilakukan dengan sukarela, Nah, oleh sebab itu standar bakhil di dalam agama kita ini adalah seorang muslim yang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar zakat, tapi dia nggak mau bayar. Nah, ini dalam agama disebut seorang muslim yang bakhil. Kalau dia dengan harta yang cukup ini tidak mau menunaikan pembayaran zakat. Ya pelit. Ya bakhil itu artinya apa ya? Pelit. Mendit. Ya, buntut gasiran nah gitu ya. Nah, ini kata-kata pelit nggak boleh ditujukan kepada orang yang sudah menunaikan zakat, tapi kagak mau ngebeliin rokok. Ini salah sasaran. Salah apa ya sasaran? Ini misalnya gini, ya kita tahu teman kita punya duit, ya beliin rokok apa? Mak, ya beli rokok nih, oh yang merokok gitu, masa gue yang beli? Oh pelit tuh, nggak boleh. Karena ukuran pelit bukan nggak ngebeliin rokok, bukan kagak ngeraktir kita makan di Padang. Banyak. Banyak rokok. Iya. Karena standar pelit dalam agama, kalau dia tidak mau mengeluarkan pembayaran zakat mal. Kenapa? Karena yang selain itu seorang tidak dituntut ya untuk diminta. Bahkan kalau kita bernafsu untuk meminta sesuatu yang dimiliki oleh saudara kita, nanti kita akan terkena penyakit hati yang namanya hasad. Yang namanya apa ya? Hasad. Kan hasad kan
salah satu tandanya adalah ingin menguasai atau memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya hasad. Ya, kagak dikasih, kagak ditawarin, maksa minta dikasih, kan namanya hasad itu ya. Namanya hasad. Hasad itu artinya sikap hati yang ada pada diri seseorang disebabkan karena ingin memiliki sesuatu yang bukan milik dia gitu. Nah, itu namanya hasad. Nah, oleh sebab itu ketika seorang tidak neraktir kita jajan, tidak traktir kita ngebeliin rokok, terus kita katain pelit, nah itu salah sasaran gitu ya. Salah apa ya? Sasaran. Ya terserah orang loh, mau beliin kayak kagak urusan dia kan. Jangan dipaksa orang untuk ngebeliin. Ya dibeliin ya kita isep ya kagak, ya udah dia melongo aja dah. Karena standar pelit dalam agama itu apabila seorang muslim yang sudah dikenakan kewajiban membayar zakat mal tapi dia tidak mengeluarkannya. Nah, jadi nggak pantas, nggak tepat kalau hanya sekedar nggak ditraktir lalu kita kata orang itu pelit. Jadi nggak tepat sasaran. Nah, karena hanya zakat saja yang boleh diminta secara paksa. Nah, selain zakat nggak boleh bagi kita untuk meminta secara paksa, apalagi berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Karena nanti berakibat kita akan terkena penyakit hati yang namanya hasad. Karena begitulah definisi hasad, cemburu dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan dia kepengen mendapatkannya gitu ya. Itu justru bisa merusak amal. Kan hasad itu salah satu penyakit hati yang masuk dalam kelompok muhbitatul amal. Iri. Iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kata Nabi, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasana kama ta'kulun narul hataba. Awas hati-hati dengan penyakit hasad. Dia kepengen memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain gitu, itu namanya hasad. Kenapa? Karena hasad itu bisa merusak amal. Sebagaimana api dapat membakar kayu bakar, menghanguskan kayu bakar. Jadi hasad itu termasuk penyakit hati yang tergolong dalam kelompok muhbitatul a'mal. Muhbitatul a'mal. Jadi penyakit hati yang dapat merusak amal. Jadi amal kebaikan yang sudah kita lakukan sejak lama itu bisa rusak disebabkan karena hasad. Awalnya hasad, tapi berkembang jadi tamak, gitu ya. Jadi serakah. Nah, jadi hati-hati nih kalau kita ngatain temen, ya, lepo lah, gitu. Itu agak tepat sasaran gitu ya. Apalagi ini teman kita memang sudah bayar zakat. Ini gak tepat sasaran kalau kita tuduh dia sebagai orang yang mulia. Nah, justru kalau dia udah bayar zakat, dia juga memberikan sebagian apa yang dimiliki kepada orang lain. Nah, itu namanya sahi, namanya dermawan, namanya dermawan. Jadi kedermawanan seorang yang disebut dengan istilah sahi, memberi sebagian kecil dari apa yang kita miliki. Misalnya nih, kita punya duit 1 juta, nah kita kasih orang 200.000, itu namanya sahi. Punya duit 1 juta, kita berbagi kepada orang 200.000, itu namanya sahi, dermawan. Nah kalau kita punya 1 juta, kita pegang 200, 800 buat orang, namanya karim, mulia. Jadi gedean ngebagi orang daripada buat kita sendiri. Kan jarang orang kayak gitu. Ustaz aja nggak berani. Karim gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai suami nih, kita punya penghasilan, nah terus sebagian kecil dari penghasilan kita kasih sama istri.
Ya misalnya taruhlah gaji kita misalnya 7 juta misalnya. Kita kasih buat istri 2 juta. Namanya kita suami yang dermawan. Men kalau diserahin semua ke istrinya, namanya suami yang karim gitu. Dia takut. Iya. Takut sama bininya ya. Ya semua gajinya dikasih ke bininya dah. Dia mau atur aja kok ya. Bapak gimana? Udah bapak di musola aja kan. Di musola juga banyak kopi. Nah itu namanya karim. Nah, nabi kita itu nabi yang karim. Nah, nabi gak pernah megang-megang uang tuh gak pernah. Apa yang beliau dapat diserahkan semua kepada istrinya. Karena jiwa nabi adalah jiwa yang karim. Itu nabi kali ya. Kita kan bukan nabi, cuma RT. Paling enggak. Ya gitu ya. Nah, jadi kalau memberikan sebagian kecil dari apa yang kita miliki, ini di luar zakat ya. Di luar zakat itu namanya dermawan, sakhi. Kalau sebagian besar kita berikan kepada orang lain, nah kita cukup sedikit saja, itu namanya karim. Jadi hamba Allah yang mulia. Karena fokus dengan tujuan akhirat, sampai-sampai nggak mau peduli dengan perkara-perkara dunia. Itu namanya karim. Nah, bakhil juga ada tingkatannya. Oh ya, ini ulama luar biasa ya. Yang ngebahas persoalan begini aja ada klasifikasinya. Banyak. Ya, kalau kita pelit terhadap apa yang kita miliki dan tidak berbagi kepada orang lain, itu istilahnya bakhil. Cuman kalau kita nggak setuju orang ngasih sesuatu kepada orang lain, padahal bukan punya kita tuh, ya, tapi kita nggak setuju, jangan dikasih. Nah, itu namanya sakhi. Ya, suhun. Kan ada di dalam hadis salatul muhlika. Ada 3 hal yang membinasakan iman seseorang. Suhun mutok. Suh itu artinya pelit yang diikutin. Nah, ini sahih. Ini lebih parah dari bakhil. Lebih parah dari bakhil. Kalau bakhil kan duit dia. Dia nggak kasih, wajar. Ini duit orang. Orang nggak kasih, dia nggak kasih kan. Orang pengen ngasih, dia nggak kasih gitu. Ya, mau ngasih dia jangan gitu ya. Kalau duit orang. Nah ini pelit aja. Jadi pelit yang udah parah ini ya. Nah, kalau duit dia sih wajar, ini duit orang, dia nggak ngasih. Orang pengen ngasih, dia nggak boleh. Nah jadi itu tingkatan-tingkatan yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya yang bahaya itu sahih. Nah, Sahih apa sahih? Sahih. ya pakai sin, ha, sahih, Sahih. sahih. Nah itu pelit kuadrat itu ya. Pelit kuadrat, sahih. Men kalau dermawan pakai kho, sakhi. Nah, itu artinya dermawan. Nah, jadi apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah menunaikan kewajiban yang dibebankan atas dirimu. Jadi artinya kalau kita sudah menunaikan pembayaran zakat harta, maka engkau telah melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan oleh agama terhadap dirimu.